Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih penyertaan-Mu sampai detik ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami masih bisa bernafas. Semua itu karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Maka pagi hari ini sebelum kami mengawali berbagai aktivitas kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, dan juga menerangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu tetap setia walau banyak tantangan. 1 Timotius 3 ayat 10 mengatakan, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berkualitas, kita harus melewati proses atau ujian demi ujian atau berbagai tantangan. Hal inilah yang disadari Ayub di dalam Ayub 23 ayat 10 yang mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus menyampaikan pesan penting kepada Timotius bahwa penilik jemaat ataupun diaken atau pelayan Tuhan bukanlah sembarangan orang, tetapi haruslah orang yang telah teruji hidupnya dan memiliki kualitas hidup yang lebih dibanding yang lain. Maka dari itu, tak seorang pun dari kita yang akan luput dari ujian atau tantangan, dan masing-masing orang akan mengalami berbagai tantangan, ujian kehidupan yang berbeda dengan kadar yang berbeda pula. Kita tidak akan beroleh promosi sebelum kita lulus dari ujian yang ada. Contohnya adalah syarat-syarat bagi calon diaken. Dia haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. 1 Timotius 3 ayat 8-9. Namun inti dari kesemua persyaratan itu adalah kesetiaan. Tanpa kesetiaan, apapun tugas dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada seseorang tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi kita harus tetap setia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bagi kita meski ada tantangan, ujian kita harus lewati. Sebagaimana bangsa Israel yang harus mengalami ujian di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Saudara, selama masa-masa ujian tersebut, bangsa Israel memberontak, bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan akibat dari ketidaksetiaan yang mereka alami dalam mengalami proses ujian itu. Sebagian besar dari mereka mati di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Mereka tidak dapat menikmati janji Tuhan karena tidak tahan saat harus mengalami kesukaran tantangan. Seberat apapun ujian yang harus kita lalui, yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa itu adalah bagian dari persiapan yang diberikan Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita tidak menyerah ketika berada dalam masa-masa pembentukan itu. Kondisi inilah yang seringkali dimanfaatkan iblis untuk melemahkan kita dan berkata, untuk apa setia? Percuma, tidak ada gunanya kamu melayani Tuhan. Toh hidupmu tidak diberkati, sakitmu juga belum sembuh. Lebih baik mencari pertolongan lain dan menyerah saja. Dan akhirnya ada banyak orang Kristen yang tidak sabar dan menyerah di tengah jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan tema renungan kita pagi hari ini, tetap setia walau banyak tantangan. Apapun tantangan yang sedang engkau alami akhir-akhir ini, jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Percayalah
bahwa Engkau bisa melewati semua ini dan kita akan memperoleh kemenangan. Itu adalah janji Tuhan bagi kita. Setialah sampai akhir. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Kami tetap setia. Ada banyak persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kadang persoalan itu tidaklah mudah untuk kami hadapi. Tapi kami mau terus belajar untuk setia kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa di balik persoalan yang kami alami ada janji-janji Tuhan yang sungguh indah. Dan kami percaya kami bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Jauhkanlah daripada kami kata-kata menyerah, tetapi kami terus berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami akan masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Sertai kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.